Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Bauti, NIM 200222056, Prodi Administrasi Publik. Baik, saya akan menjelaskan tentang mengenai sistem perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia atau sistem perekonomian Indonesia adalah sistem yang dipakai oleh sebuah negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dikuasainya, baik untuk perorangan ataupun instansi di negara itu, sehingga secara normatif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan ideal sistem perekonomian di Indonesia. Adapun pengertian sistem ekonomi menurut para ahli, yaitu menurut Muhammad Hatta, sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur perekonomian yang agar bisa diterapkan di dalam negara Indonesia dan harus atas dasar kekeluargaan. Sistem ekonomi Indonesia dalam Undang-Undang 1945, yaitu pasal 33 setelah amandemen. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas-asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat. Keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Adapun ciri-ciri sistem perekonomian Indonesia, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan oleh sebesar-besar kemakmuran rakyat. Keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas dasar demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Adapun tujuan sistem perekonomian Indonesia, yaitu 1. Peningkatan pendapatan per kapita. Yang kedua, perencanaan pembangunan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup penduduk serta menyetarakannya. Keempat, memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Yang kelima, mengurangi kesenjangan sosial. Keenam, meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan investasi, dan menurunkan angka kemiskinan serta menciptakan keadilan dan kemakmuran masyarakat. Adapun karakteristik sistem perekonomian Indonesia, yaitu 1. Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kegiatan bersama atau gotong royong yang lebih fokus dalam mendapatkan ikatan kekeluargaan. Yang kedua, negara menguasai berbagai cabang produksi yang sifatnya strategis dan penting untuk banyak orang. Yang ketiga, alasan negara untuk menguasai cabang produksi yang strategis di tanah air adalah demi kemakmuran rakyat. Yang keempat, terdapat beberapa komponen sistem ekonomi campuran yang diterapkan pada sistem ekonomi Pancasila. Yang kelima, kegiatan ekonomi dilakukan oleh negara dan masyarakat harus kontinu dan ramah lingkungan. Adapun penerapan sistem perekonomian Indonesia, yaitu diantaranya 1. Adanya BUM atau Badan Usaha Milik Negara.
yang merujuk pada aturan dan undang-undang resmi negara yang mengatakan hal-hal yang dianggap penting serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak diatur oleh negara. Yang kedua, adanya koperasi. Badan koperasi adalah salah satu bentuk implementasi dari sistem perekonomian Indonesia, yakni Pancasila. Yang ketiga, adanya serikat pekerja. Selain adanya BUM dan juga koperasi, maka ada juga serikat pekerja yang diharapkan akan mampu meminimalisir, memantau, dan mengantisipasi. Itulah penjelasan tentang perekonomian Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.